Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelum mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan meminta penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga kami bisa lakukan renungan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati proses renungan hari ini agar dapat berjalan lancar dan membawa berkat bagi hidup kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini merupakan buah yang baik dan buruk yang terambil dari Yeremia pasal 24 ayat 1-10 dan pasal 25 ayat 1-14. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan secara pribadi. Yeremia pasal 24 ayat 7-10 berikut bunyinya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku akan mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Tuhan menggunakan perumpamaan dua keranjang buah ara yang baik dan buruk. Dari perumpamaan ini kita akan melihat bagaimana Allah akan menangani orang Israel. Keranjang satunya yang berisikan buah ara yang baik ini melambangkan orang-orang Yahudi yang ikut ke dalam pembuangan ke negeri Babel oleh Nebukadnezar. Pembuangan ke negeri Babel ini merupakan hukuman atas mereka karena mereka tidak mau taat, mengeraskan hati dan tidak bertobat kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, pembuangan ke negeri Babel ini merupakan rencana Tuhan untuk mengubah hidup mereka menjadi umat Tuhan yang kembali setia. Nyata sekali hukuman dari Allah ini dijatuhkan kepada mereka karena Tuhan ingin menyelamatkan umat-umatnya. Orang-orang yang berada dalam pembuangan Babel ini tetap juga dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan, meskipun mereka sudah jatuh dalam dosa. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap setia ke dalam perjanjian anugerah kepada mereka. Dalam Yeremia pasal 24 ayat 7, Tuhan berkata, "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya." Dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan tetap akan setia meskipun umatnya seringkali tidak setia bahkan memberontak kepada Tuhan. Keranjang satunya lagi yang berisikan buah ara yang buruk ini melambangkan orang Yahudi yang tidak ikut dalam pembuangan Babel karena mereka mengeraskan hati untuk tetap tinggal di Yerusalem ataupun lari ke Mesir. Disinilah maka mereka akan dibinasakan. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan mengingatkan pertama, pembuangan ke negeri Babel ini terjadi karena tindakan mereka sendiri yang tidak mau taat, mengeraskan hati dan tidak bertobat. Bahkan mereka pun menganiaya dan menyiksa setiap utusan Nabi Tuhan yang dikirimkan kepada mereka. Tetapi karena kasih setia Tuhan dan yang pada orang yang setia kepada perjanjiannya, Tuhan tidak membinasakan seluruh bangsa Yehuda. Tetapi setelah 70 tahun mereka kembali ke tanah perjanjian Tuhan. Kedua, orang-orang yang tetap mengeraskan hati untuk tetap di tanah Yehuda ini, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan dengan tetap membuat patung-patung berhala. Maka itu mereka harus dibinasakan sebagai buah ara yang buruk, sebagai tanda peringatan bagi bangsa-bangsa lainnya. Saudara sekalian, tentu kita ingin mencari terbaik dalam segala aspek kehidupan kita, tetapi seringkali kita juga lupa menjadi terbaik dalam hal iman.
Kita sering tergoda dengan iblis dan tidak taat kepada Tuhan karena berbagai alasan. Ketika kita sudah tergoda, pasti kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan pasti memberikan hukuman-hukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Menerima hukuman Allah, menyadari dan bertobat kepada Tuhan merupakan wujud tanggung jawab kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan ketika hukuman Allah tersebut datang, kita malah mengeraskan hati, memperumit masalah dengan mencari solusi palsu, dan balik menyalahkan Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa terdapat dua buah keranjang buah ara yang telah terpilah, yaitu buah ara yang baik dan buruk. Apakah saudara merupakan buah ara yang baik, yang masih mendapatkan kasih karunia dan kesempatan oleh Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan? Atau mungkin saudara merupakan buah ara yang buruk, yang sudah ditetapkan untuk dihukum menjadi peringatan bagi orang-orang Kristen lainnya? Saudara-saudara sekalian, mari kenali dosa kita dan segera berbalik kepada Tuhan sebelum malapetaka menimpa kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan hari ini. Dari renungan pada hari ini kami kembali diingatkan untuk segera bertobat dan berbalik kepadamu ketika kita melakukan dosa. Tuhan, kami juga meminta maaf ketika seringkali kami mengeraskan hati dan tidak mau taat kepadamu. Biarlah perenungan hari ini menjadi peringatan bagi kami dan kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.